Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua apa sudah nonton video dari channel Bung Rocky Gerung? Jadi Anda itu harus menonton semua sisi politik ya, jangan sesuai kemauan Anda saja. Dari sisi berseberangan juga harus ditonton. Waduh, langsung bikin video dengan judul yang menghebohkan ketika pasangan Ridho itu batal mengajukan gugatan ke MK. Judulnya keren, Mulyono KO. Ridho batal mengajukan gugatan ke MK. Rencana Jokowi mengacak-ngacak hasil pilkada gagal. Bung Rocky dan Hersubno Arif ini main Anda kurang jauh. Jadi sesekali Anda nonton channel receh seperti saya ini, tapi isinya nggak recehan. Meskipun Anda itu seorang presiden akal sehat, belum tentu cara berpikirnya waras. Karena apa? Karena di dalam hati Anda itu isinya kebencian yang sangat membabi buta kepada Jokowi. Jadi sudah nggak objektif lagi. Jadi nggak bisa melihat sisi lain, insight lain. Nah, kalau saya kan dukun politik dagelan, terawangan, netral, jadi bisa melihat dunia dengan lebih luas. Itu bedanya dengan Anda. Anda terkungkung dengan ilmu pengetahuan, dengan dogma-dogma ilmu pengetahuan, dan yang lebih penting, Anda terkungkung oleh kebencian itu. Kalau saya kan nggak ada benci ke siapa-siapa, nggak ada untungnya bagi saya. Itu sangat jauh dengan terawangan saya, Bung Rocky. Kalau orang awam ya sekilas pasti setuju dengan pendapat Anda bahwa rencana Jokowi mengacak-ngacak hasil pilkada Jakarta gagal. Sesungguhnya Pak Jokowi itu tetap menang. Gagalnya cuma satu, dikalahkan oleh putusan MK 60 kemarin, sehingga Kaisang tidak maju. Itu aja. Jadi nggak ada yang menggagalkan Pak Jokowi. Yang menggagalkan hanya MK itu saja. Tetapi masih ada strategi atau planning awal itu masih jalan. Skenario dasar, skenario besar itu tetap berjalan. Anda nggak tahu. Pak Jokowi itu bisa disebut gagal bila kemarin itu Kaisang jadi diusung dan kalah. Itu baru boleh Anda bilang gagal. Emangnya Pak Jokowi itu bagian dari Kim Plus? Belum jelas. Belum memutuskan berlabuh ke pantai. Ke partai mana? Kan belum ada. Anaknya saja belum memutuskan di posisi mana Mas Gibran, kan belum ada. Karena itu sangat berbahaya sekali kalau ditentukan sekarang. Nanti lawannya bisa siap-siap. Belum diputuskan Pak Jokowi itu berlabuh di pantai mana lagi, di partai mana. Dan Mas Gibran juga belum memutuskan berlabuh di partai mana. Tepatnya Pak Jokowi ya memang hanya dikalahkan oleh putusan MK itu saja. Tidak jadi memajukan, tidak bisa memajukan Kaisang. Kalau Kaisang itu kemarin dimajukan terus dikalahkan, itu boleh Anda bilang strategi dari rencana Jokowi mengacak-acak pilkada gagal. Enggak. Kali ini kekalahan Ridho itu juga bagian dari strategi. Anda perlu nonton video-video saya sebelumnya. Kan saya itu cuma mengikut narasi yang dibangun oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi seperti Tempo. Padahal nggak ada bukti loh. Mereka menarasikan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada DKI dan pilkada lain. Nggak ada, karena sudah nggak punya kekuatan politik. Yang ada hanya kekuatan legitimasi pengakuan dari masyarakat. Loh, kemarin kan Pak Jokowi mendukung di pilkada DKI. Mana hanya ngomong bareng saya Ridwan Kamil gitu aja. Bukan dukungan itu, lebih tepatnya lip service, abang-abangi lambe jari wong Jawa. Kalau dukungan ya seperti Jawa Tengah itu belusuan, itu benar-benar dukungan. Bahkan yang namanya Pak Prabowo cuman makan malam dan juga memberikan cuman surat rekomendasi saja.
Anda nggak tahu strategi besar, skenario besar yang dibaliknya itu. Jadi kalau kemarin ada wacana, ya saya ngikut aja kan wacana dari Tempo atau orang-orang yang benci dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang berusaha menumbangkan Anies Baswedan. Kalaupun itu benar, ternyata Anies kan juga tidak ditumbangkan oleh Pak Jokowi, tumbang karena kelakuannya sendiri kan. Sudah jelas diusung oleh PKS, Anies Baswedan dan Sohibul Iman, ditawarkan kemana-mana, nggak ada yang mau beli. Lah kok nyalahkan Pak Jokowi? Nggak ada. Yang nyalonkan pertama Anies, bukan dari Kim Plus. Yang nyalonkan yang jelas dari PKS, yang merasa punya suara terbanyak di Pileg Jakarta. Meskipun 18 itu tidak bisa mengusung sendiri, masih perlu berkoalisi dengan partai lain. Sudah ditawar-tawarkan kemana, tidak ada yang mau. Sebenarnya solusinya waktu itu mudah. Bila Anies itu mau masuk PKS tidak perlu mengusung kadernya Sohibul Iman, sehingga salah satunya wakilnya bisa mengambil dari partai lain. Karena Anies sendiri tidak mau masuk ke partai manapun, ya akhirnya diduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Itu jadi kendala kenapa tidak laku. Karena yang lain tahu kepingin salah satu kadernya menjadi wakil atau gubernur gitu. Nah ini sudah diborong semua, terus ditawar-tawarkan suruh dukung saja, ya nggak mau. Mereka nggak mau, jadi tumbangan gratis. Jadi jelas sekali rungkatnya Anies itu karena ulahnya sendiri. Ya sudah ditawarkan kemana-mana, nggak ada yang beli, kok nyalahkan pembelinya, itu kan lucu. Itu saja terawangan saya. Jadi kalau memang skenario awal itu Pak Jokowi mau menumbangkan atau menenggelamkan Anies, memang benar. Tetapi ternyata Pak Jokowi tidak perlu melakukan apapun, itu aja. Jadi terbukti Pak Jokowi tidak menumbangkan Anies. Anies tumbang keserimpet kakinya sendiri. Jelas. Yang kedua, rencana awal kan jelas, memajukan Kaisang dengan siapapun. Bahkan dari PDIP Pak Said Abdullah bilang Kaisang menarik. Ya pokoknya kubu Mbak Puan gitu ya, jangan kubu satunya. Itu bisa menerima Kaisang. Sudah dites elektabilitas Kaisang dipasangkan dengan siapapun, ternyata tinggi. Dicoba di Jawa Tengah juga tinggi. Jadi skenario awal memang memajukan Kaisang dengan siapapun. Tujuannya cuma satu, nanti Kaisang bisa menjadi RI 1 atau RI 2. Nah soal pasangan di pilgub gubernur tadi, ya terserah mau jadi musuhnya atau jadi kawannya, itu urusan nanti. Yang penting ini menjadi karpet merah dulu untuk Kaisang, untuk panggung dulu, panggung nasional. Perlu dikasih panggung Kaisang ini. Kalau selama ini hanya ketua PSI, pasti kuranglah popularitasnya itu. Jadi harus diberi panggung. Dan ternyata skenario itu gagal karena turunnya putusan MK. Tetapi Mulyono itu tidak sepenuhnya gagal. Tetap saja skenario awal itu berlanjut. Yaitu apa? Ya menumbangkan Golkar. Pohon beringin, ketuanya aja udah tumbang gara-gara masalah Ridwan Kamil yang kekeh masih ngotot ditaruh di Jawa Barat. Sudah jelas Jawa Barat jatahnya Gerindra. Dengan sangat terpaksa, males-malesan lah pokoknya, lesu banget, terpaksa Golkar ngusung Ridwan Kamil di Jakarta. Sudah tahu itu pasti kalah. Tetapi ketika waktu itu diwacanakan dengan Kaisang, itu pasti menang. Karena apa? Rencananya pasti karena PDIP tidak bisa mengajukan hanya satu pasangan, itu kemungkinan kan akan melawan kotak kosong. Nah kotak kosong itu yang harus dihindari. Makanya diciptakanlah, ini kan terawangan saya, diciptakanlah pasangan pelawan, pasangan independen. Itu pasti nanti kalau ditarungkan pasangan siapapun gubernurnya, yang penting wakilnya atau gubernur Kaisang, pokoknya salah satu itu Kaisang, pasti akan menang berapapun perolehan suaranya. Kan bukan dihitung dari
rasio DPT yang saya bikin video jadi heboh itu nggak penting. Jadi berapapun partisipasi masyarakat di dalam pilkada kemarin, yang penting dia memenangkan 50% plus 1 di Jakarta. Seperti itu aturannya. Ya pasti menang kalau melawan pasangan independen. Itu skenario awal dan itu pasti sukses. Ya mungkin hanya memperoleh 1 juta gitu pasangan gubernur dengan Kaisang, lawannya cuma 500. Yang penting memenuhi 50% plus 1 orang. Jadi tidak harus dari perbandingan DPT ya. Saya bilang kemarin kan Pramono Anung dan Mas Rano itu kalau secara DPT ya hanya memenangkan 26%, sekitar itu dari jumlah DPT. Perolehan Pramono Anung itu kan 2.183.000 sekian, sedangkan DPT itu 8 jutaan. Sedangkan tingkat partisipasi di Jakarta itu sangat rendah, sekitar hanya 58%. Jadi yang milih ya suara sah atau yang datang ke TPS itu sekitar 4 jutaan, belum lagi ada suara yang tidak sah. Itu kalau kita dibandingkan perolehan suara dari pemenang tadi dengan DPT. Tetapi aturannya kan tidak seperti itu. Berapapun perolehan suaranya, asalkan memenangkan 50% plus 1 orang dari lawannya, itu sudah menang. Makanya pasti kalau kemarin itu Kaisang maju dengan siapapun pasangannya dan hanya melawan calon independen, pasti menang. Makanya diusahakan sedemikian rupa jangan sampai melawan kotak kosong. Kalau ada kotak kosong ya pasti ludes. Orang tidak akan memilih pasangan yang jelas-jelas sudah direncanakan. Makanya setelah ada aturnya putusan MK tadi, nggak ada kepentingan apapun Pak Jokowi, tapi tetap skenario awal tetap berlaku, yaitu bagaimana menghambat saingan. Kemungkinan saingan dari Mas Gibran di 2029 itu saja, salah satunya tetap skenario awal. Salah satunya memecah PKS, kekuatan PKS sudah terbukti. PKS akhirnya pisah dengan Anies Baswedan dengan tidak baik-baik. Dan itu bukan ulah Pak Jokowi, bukan ulah Mulyono loh. Mereka sendiri yang bikin drama seperti itu sehingga pisahnya jelek. Jadi rencananya kalau memang itu benar mau memecah, mau menenggelamkan Anies, tetapi ternyata Pak Mulyono tidak perlu susah payah, mereka sendiri sudah menenggelamkan dirinya sendiri. Gamenya begitu kan jelas kemarin pisahnya itu ya karena kecewa. Satunya bilang, PKS bilang sudah dikasih tenggat waktu 40 hari. Yang dari pihak Anies bilang saya tidak merasa diberi tenggat waktu. Nah kalau nggak ada tenggat waktu kan ya juga susah. Batas pendaftaran Pilkada juga ada, ya nggak ada yang salah. Tetapi narasi itu akhirnya ya jelas saling menyalahkan, ya jelas akhirnya sampai ya terjadi gerakan apa mengecam PKS dari anak apa itu. Jelas sekali perpisahan mereka tidak baik-baik saja, dan itu skenario yang diharapkan. Padahal skenario yang diharapkan ya hanya pisah gitu. Lah kok ternyata malah bagus, pisah tidak baik-baik saja. Itu kan melebihi ekspektasi. Jadi sudah 2 skenario rencana Mulyono. Saya kan mengikutin saja ini dari tempo, dari orang-orang yang benci Pak Jokowi. Saya ikuti aja skenario-nya kalau memang seperti itu. Tidak ada masalah. Namanya ini terawangan jam. Juga mereka hanya dugaan, nggak bisa membuktikan. Tapi kan coba kita memakai logika, kayaknya ya benar. Siapakah partai terbesar kedua di Indonesia? Sudah jelas itu adalah Golkar. Dan siapakah tokoh Golkar yang paling moncer saat ini, yang kemungkinan bisa dimajukan di tahun 2029? Di tahun 2024 terpaksa sudah ngalah. Adalah partai terbesar loh, bahkan ketua MPR aja diambil Gerindra kan.
harusnya kan jatah Golkar, katanya seperti itu. Pokoknya sudah ngalah sekali. Lah ini sudah ditebang ya kan, si Hartarto diganti Bahlil, masih mau dicabut akarnya. Ya ini nggak ada lagi. Kemungkinan yang saya lihat kayaknya bukan Erick Thohir ya. Kemungkinan kan kemarin itu wacana untuk memajukan Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Erick Thohir itu wakil dari Golkar. Tapi ya karena ada kepentingan yang lebih besar, nanti saat ada videonya, kenapa Mas Gibran itu saya bilang tanda kutip dengan sangat terpaksa harus dimajukan. Itu tanda kutip benar-benar itu ya. Dengan sangat terpaksa. Ya ada orang bilang itu anak haram konstitusi. Memang faktanya seperti itu. Ya harus terpaksa ya kan memenggal konstitusi karena memang ada tujuan yang lebih penting, dan itu menurut saya tujuan yang baik, yaitu untuk keutuhan bangsa ini. Nanti ada videonya sendiri. Jadi pokoknya Golkar itu dengan sangat terpaksa, meskipun perolehan suaranya adalah terbesar kedua setelah PDIP, tidak mencalonkan kemarin di Pilpres. Lah ini kan ada kesempatan lagi 5 tahun ya di 2029. Lah tokohnya yang saya tahu, yang moncer, yang kelihatan namanya ya Pak Ridwan Kamil, nggak ada lagi. Masa Bahlil mau dimajukan, ya nggak tahu lagi. Tapi nama itu kan dari prestasi, pernah menjabat sukses sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Jadi tokoh Golkar setahu saya yang populer ya Ridwan Kamil, dan itu kemungkinan yang bisa dikasih karpet merah oleh Golkar untuk maju di 2029. Dan hari ini karpetnya sudah hilang. Harus bikin karpet baru, dan orangnya pun dengan sangat terpaksa untuk sementara. Saya nggak bilang ditenggelamkan ya Pak Ridwan Kamil, ya setidak-tidaknya sudah dikurangi legitimasinya, kepopulerannya. Jadi bisa tidaknya seseorang tokoh itu populer, ya pasti harus menjabat sesuatu, menjabat di suatu posisi tertentu dan sering diliput oleh media. Kalau tidak menjabat sesuatu dan tidak diliput media, nama itu akan tenggelam, tidak dikenali oleh masyarakat. Contoh saja Pak Ganjar sama Pak Mahfud, mana yang kelihatan masih ada beritanya, apalagi dibandingkan Pak Anies. Selama mereka masih berkiprah di panggung, terutama panggung politik, pasti namanya masih diperbincangkan oleh media, akhirnya masih diperbincangkan oleh masyarakat. Itu sangat penting. Nggak mungkin untuk Pilpres nanti ya orang dimajukan tidak dikenal, itu sangat tidak mungkin. Nah kalau pilkada beda lagi, ruang lingkupnya kan lebih kecil. Pak Mahfud masih berseliweran lah namanya di mass media, diperbincangkan karena masih membuat podcast, masih memberikan komentar tentang politik karena dia memang guru atau dosen hukum tata negara. Lah Pak Ganjar posisinya memang ketua DPP, saya lupa DPP bidang apa, tetapi nggak terliput oleh media, tidak terlibat dalam kegiatan organisasi praktis, politik praktis, nggak kelihatan, tidak akan diliput media, namanya lama-lama akan tenggelam. Itu penting sekali. Sedangkan beda dengan satunya Mas Anies Baswedan, namanya masih diperbincangkan karena masih ikut dimasukkan dalam calon gubernur kemarin, masih punya kekuatan politik yang cukup besar, masih punya legitimasi yang cukup besar, akhirnya terus diperbincangkan oleh media, terus masih menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, makanya saya bilang dengan gagalnya Ridho ini, terutama ya Ridwan Kamil ini, ya saya dengan sangat sedih. Sepertinya itulah usaha menggembosi Golkar, bahkan sekaligus dengan calon kandidatnya yang akan maju di tahun 2029. Karpet merahnya sudah digulung, pohonnya sudah ditebang, akarnya mau diberongkat, kata orang Jawa, dan sekarang orangnya sendiri kemungkinan akan tenggelam. Ya kecuali Golkar segera memberikan posisi apapun di dalam kepengurusan DPP Golkar, kemudian diberikan kegiatan yang aktif untuk selalu ikut dalam politik aktif. Nah tapi kan
kayaknya Pak Ridwan Kamil juga tidak jadi menteri ya. Mungkin Pak Bahlil bisa mengusulkan ke Pak Prabowo supaya dijadikan menteri. Jadi seorang tokoh itu tentu perlu panggung politik, panggung media untuk selalu tampil, untuk selalu diliput media, untuk selalu diperbincangkan, untuk selalu dilihat, diingat, diperhatikan oleh masyarakat. Itu sangat penting. Jadi ya skenarionya kayaknya sudah terjadi, yaitu kayaknya ya saya tidak mendahului Kerso. Golkar karpetnya sudah hilang, calonnya sudah mulai tenggelam. Dan satunya itu kena efek PKS, ikut juga tenggelam. Jadi seperti saya duga, padahal saya sudah dari awal bilang itu pemenangnya adalah Pramono Anung gitu. Bahkan di Jawa Tengah itu saya memprediksi pemenangnya adalah Andika, dengan catatan, saya bilang dengan catatan mereka tidak menjelek-jelekan Pak Jokowi. Yang jadi masalah Hasto di Jawa Tengah itu menjelek-jelekan Pak Jokowi. Itu saja menurut saya. Karena memang cukup berat perlawanan dari Pak Andika ini. Karena Pak Jokowi di sana belusuan, mengendosnya benar-benar turun ke lapangan, ke akar rumput. Lah kok dikontraproduktif dengan pernyataan Hasto yang bilang Jokowi sudah tidak njawani macam-macam. Sebenarnya masyarakat saya rasa imbang saja. Ya karena apa? Di pilkada itu kan cair sekali ya. Bahkan di Jawa Tengah itu penjelasan dari Ketua Gerindra Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu banyak pasangan yang diusung oleh Gerindra sama PDIP dan menang. Hanya khusus untuk pilgubnya saja mereka berseberangan. Tetapi di pilgub, pilwali kota itu keduanya berpasangan. Meskipun ya kebanyakan yang diusung adalah kader dari Gerindra. Jadi kemenangan PDIP dan Gerindra itu diklaim ya kemenangan PDIP. Padahal yang jadi kebanyakan adalah calon dari Gerindra. Sudahlah, namanya pemerintah atau partai yang berkuasa. Jadi kegagalan atau batalnya gugatan ke MK itu memang ada dua penyebab. Yang pertama adalah ditengarai itu adalah terganjal aturan dari Undang-Undang Pilkada pasal 158 huruf C. Di sana itu berbunyi seperti ini, kurang lebihnya: peserta pilgub di provinsi dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta bisa mengajukan gugatan atas hasil rekapitulasi suara yang diputuskan oleh KPU sepanjang selisihnya maksimal 1%. Sedangkan selisihnya Ridho dengan Pramono ini 10%. Waduh, sudah nggak mungkin. Tetapi waktu itu memang ada wacana tetap akan dimajukan ke MK karena mereka mencari celah ini, celah supaya terjadi dua putaran. Karena kemenangan Pramono Anung dan Mas Rano Karno itu kan 50,07%. Inilah yang akan coba dicari celahnya, dicari di mana letak kekurangannya supaya bisa perolehan suaranya minimal ya 49, tidak memenuhi sampai 50%. Itu yang coba diusahakan. Jadi selisih kecurangan nanti diambilkan dari perolehan suara Pramono diberikan ke Ridwan Kamil. Seperti itu skenarionya. Tapi itu kan nggak sedikit ya. 0,07 itu kalau dari perolehan suara Pramono Anung itu sekitar 300 ribuan orang, 300 ribuan suara. Itu nggak sedikit gitu loh. Jadi kecuali ya dari Darmo Panggrek untuk menambahkan di situ baru kemungkinan mendekati. Intinya hanya itu saja kemungkinan mau dimajukan ke MK, yaitu mencari celah di mana kemungkinan terjadinya dua putaran. Dan poin penting batalnya gugatan di MK ya ini nomor 2 ini sudah jelas seperti skenario awal. Kata Pak Ahmad Rizal Patria,
ketua tim ses dari Ridho. Memang kita sudah menyiapkan makalah, sudah menyiapkan berkas sampai setumpuk. Ternyata pimpinan koalisi memberikan arahan untuk membatalkan gugatan. Pak Arisa tidak menyebutkan siapa pemimpin koalisi tadi. Ya sudah jelas lah, nggak perlu disebutkan, pasti kita udah tahu. Ya, pimpinannya adalah Pak Prabowo, dan Pak Prabowo adalah teman dari Pak Jokowi. Ya sudahlah, mereka sudah berdiskusi. Memang seperti itulah, dan alasannya juga bagus. Kita belajar demokrasi yang baik, tidak mau membuat kegaduhan. Udah keren tuh. Jadi sebenarnya sudah sesuai skenario saja. Nggak ada yang istimewa di pilkada DKI ini. Yang teristimewa itu orang yang nggak bisa menerima dengan lapang dada, itu aja. Rasa kebencian yang begitu mendalam, rasa cinta yang berlebihan dan begitu mendalam terhadap sesuatu, terhadap seseorang, terhadap partai. Anda yang benci PDIP, saya bikin judul kemarin marah. Yang Pak Jokowi subscribe, yang suka Pak Jokowi subscribe, aduh. Nggak perlu, teman-teman. Kita belajar di sini berpikir waras dan cerdas. Seorang Rocky Gerung pun ternyata masih terkungkung, presiden akal sehat itu terkungkung pikirannya, tidak mau melihat insight lain, tidak mau melihat nonton channel saya ini. Pokoknya rasa sakit hati itu akan menghilangkan lalat waras gitu loh. Kita bisa melihat sesuatu dengan objektif. Makanya Anda nonton jangan satu channel aja. Yang suka Jokowi jangan nonton channel saya ini. Nonton Parbella, Agrifanani, nonton itu apa, Rocky Gerung, Refli Harun. Itu kan kebalikannya. 2045 TV itu Denny Siregar, kan di sana mereka itu pro PDIP dan memusuhi Pak Jokowi. Jadi kita biar dapat informasi yang berimbang, insight yang berimbang gitu. Nggak rugi Anda stay tune di channel saya ini. Jadi kemenangan Pramono Anung dan Mas Rano Karno dan kalahnya Ridho Suswono itu sudah sesuai skenario. Loh, Pak Pramono kan lawan dari Pak Jokowi. Itu kalau Anda melihatnya dari kubu Hasto. Pak Pramono adalah klan kubu Mbak Puan, kubu yang dekat dengan Pak Jokowi. Kan ada dua fraksi di dalam tubuh PDIP. Fraksi itu masih raket, masih bersatu sekarang. Kata Mas Kodari, kapan pecahnya? Ketika Ibu Megawati tidak ada, itu pasti akan terpecah. Maksudnya mereka akan berebut dominasi, bukan berantem gitu, bukannya. Tapi sekarang ini ya diwarnai oleh dua fraksi tadi, fraksi keras, garis keras, dan fraksi yang toleransi. Sudah jelas, itu nanti sudah kelihatan di garisnya dari Dewan Kopral dan Dewan Kolonel sudah jelas. Dewan Kolonel itu Mbak Puan, nah itu ada Mas Utut Adianto, ada Pak Said Abdullah, ada Pak Bambang Pacul. Pokoknya yang kalem-kalem itu ya, satunya dari fraksi Prananda. Sepertinya yang saya baca seperti itu. Kalau salah ya mohon dimaafkan, namanya juga opini, namanya juga bukan opini, namanya juga terawangan. Tapi kan saya juga baca dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Tempo Tempo aja kalau nulis dari sumber yang dapat dipercaya, ya nggak bisa disalahkan, namanya pers ya kan. Kalau dikejar oleh Dewan Pers ya ini hak untuk melindungi sumber informasi. Kalau saya kan bisa ditahan kalau bilang seperti itu. Itulah kalian Tempo ya seperti itu, selalu begitu. Ketika dikonfirmasi ke sumberan tidak memberikan, HP-nya tidak aktif atau bagaimana, pokoknya dia selalu membuat berita seperti itu menurut orang dekat istana gitu. Itu kan mohon maaf ya, bisa jadi opini sendiri dari redaksinya Tempo, tapi memang tidak bisa dituntut. Lah kalau ditanya siapa sumber istana sih, ya harus dilindungi karena dia adalah sumber informasi gitu loh, harus dilindungi. Berlindung di balik undang-undang pers. Jadi video ini sebenarnya khusus untuk Rocky Gerung dan Mas Hersu Beno Arif. Saya yakinkan sekali lagi bahwa judul thumbnail video Anda itu salah besar. Yang benar, Mulyono menang, menggulung karpet merah calon pesaing Mas Gibran.
keren kan? Ya salah satunya kan sudah jelas itu. Mas Anies ya punya potensi untuk maju lagi. Sekarang tidak punya panggung. Ya kecuali nanti masuk PDIP. Siapa tahu, tidak ada yang mustahil di dalam politik. Meskipun mereka beda ideologi politik. Nggak ada yang haram, nggak ada yang halal di politik itu. Jadi Anda santai aja. Bisa jadi nanti akan mendirikan partai sendiri. Sangat mungkin. Dan bisa jadi Pak Ridwan Kamil juga tidak tenggelam. Mungkin nanti diberi posisi oleh Golkar. Tapi yang jelas untuk saat ini, ya sudah ditenggelamkan. Kecuali nanti ada rencana lain dari Golkar. Selama Ridwan Kamil tidak dinaikkan posisinya atau diorbitkan, Golkar terpaksa harus mencari figur lain mulai sekarang. Karena saya lihat tidak ada figur yang moncer di Golkar. Ya setahu saya memang hanya Pak Erick Thohir. Nah, kita belum tahu apakah Erick Thohir nanti mau menjadi lawan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu hari ini orang populer, tokoh populer di Golkar ya hanya Pak Ridwan Kamil. Dan hari ini sudah ditenggelamkan. Karpet merahnya sudah digulung oleh Mulyono. Karpet merah untuk maju di 2029. Dan Anies Baswedan juga sudah ditenggelamkan, sudah dipisah dengan induknya, dengan PKS. Maka PKS juga perlu menata ulang, mengatur kekuatan ulang di Jakarta dan juga di Indonesia. Karena kemarin PKS mengusung Anies Baswedan, besarnya juga ikut besar karena membawa Anies Baswedan. Semoga video ini memberikan pencerahan dan yang terlebih penting memberikan hiburan kepada Anda. Santai aja, politik gembira. Gembiralah dalam berpolitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.